Kepercayaan adalah kunci dari suatu hubungan yang harmonis, dan kepercayaan adalah kunci dari keutuhan hubungan rumah tangga. Namun bagaimana jadinya jika seorang suami yang setia harus selalu digoda oleh wanita cantik nan aduhai yang membuat pria tersebut harus terjerumus dalam sebuah masalah besar? Okelah teman-teman, tekan subscribe dan langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Did you have sex with her? No, I did not. Did you not get my message? Film akan dibuka dengan diperlihatkannya sepasang keluarga bahagia. Mereka bernama Derek dan Sharon, yang mana mereka baru saja pindah rumah untuk memulai kisah hidup bahagia dalam rumah tangga mereka. Dan pas di dalam rumah ternyata mereka langsung melakukan adegan yang sangat romantis. Singkat cerita, akhirnya Derek pun berangkat menuju ke kantor tempatnya bekerja. Dan setibanya di kantor, ketika Derek berada di dalam lift, dia pun bertemu dengan wanita yang sangat cantik dan menggoda. Dia bernama Lisa, yang mana Lisa sendiri adalah pegawai baru di kantornya Derek. Kemudian ketika Derek sedang melakukan rapat bersama para karyawan lainnya, mereka pun diberikan sebuah pemandangan yang memanjakan mata oleh Lisa. Never seen him before. I think she's a new temp. Setelah meeting selesai, Derek pun kembali pulang dan bermesraan dengan Sharon. Tampak hubungan suami istri ini sangat mesra dan harmonis. Lalu di keesokan harinya, Derek pun kembali untuk bekerja. Dan secara mengejutkan, ternyata Lisa ini bekerja sebagai asisten pribadinya Derek. Di sini Lisa pun memulai perbincangan dengan Derek, yaitu mengenai rencana sebuah pesta kantor yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan setelah bekerja, Derek pun akhirnya pulang dan kembali bermesraan dengan Sharon, yang mana mereka pun saling melepaskan rindu satu sama lain setelah seharian tidak bertemu. Di keesokan harinya, Derek pun kembali bekerja, dan di sini Derek pun dikejutkan dengan Lisa yang sedang menangis. Ternyata Lisa menangis karena galau ditinggalkan oleh pacarnya. Akhirnya di sini Derek pun mencoba untuk menghibur Lisa, dan Derek pun berkata andaikan dia belum menikah pasti dia akan memacari Lisa, yang mana sebenarnya kalimat inilah yang akan menjadi bumerang dan sumber masalah bagi Derek nantinya. Dan singkat cerita, pesta kantor pun berlangsung. Tampaklah Derek yang sedang makan sebelum memulai pesta. Dan ternyata di sini Lisa pun muncul dengan menggunakan baju yang sangat terbuka dan sangat menggoda. Lisa sendiri sepertinya sangat tertarik kepada Derek. Hal ini bisa dilihat dari tatapan dan senyuman Lisa. Kemudian akhirnya pesta pun berlangsung. Di pesta ini Lisa tak henti-hentinya terus memandangi Derek yang sudah agak sedikit oleng. Akhirnya mereka pun berjoget bersama menikmati pesta di malam itu. Setelah bersenang-senang, Derek pun pergi ke toilet. Akan tetapi dia di sini justru diikuti oleh Lisa dan memaksa Derek untuk melakukan cocok tanam. Tapi untungnya Derek yang masih sangat setia kepada istrinya pun akhirnya menolak ajakan Lisa dan pergi begitu saja meninggalkan Lisa. Derek, what's wrong? Lalu di keesokan harinya, Derek pun kembali bekerja seperti biasa. Akan tetapi saat bertemu dengan Lisa, Lisa ini justru malah biasa saja, seakan semalam tidaklah terjadi apa-apa, sehingga membuat Derek pun tampak heran. Singkat cerita, Derek pun pulang, tetapi saat berada di dalam mobil, Derek justru malah dikejutkan dengan kedatangan Lisa. Di sini Lisa tampak meminta maaf atas kejadian tadi malam, dan Derek pun memaafkannya. Akan tetapi saat sudah diberi maaf, Lisa malah kembali mengajak Derek untuk cocok tanam. Tapi Derek pun menolaknya dan menyuruh Lisa untuk keluar dari mobilnya. Akhirnya Derek pun pulang meninggalkan Lisa sendirian. Kemudian di keesokan harinya, Derek yang sudah merasa sangat terganggu dan tidak tenang pun berniat untuk melaporkan Lisa kepada HRD. Akan tetapi sebelum Derek mengatakannya, HRD pun mengatakan bahwa Lisa sudah berhenti kerja di kantor tersebut. Derek yang sudah tahu hal itu pun langsung merasa sangat bahagia dan senang. Setelah itu, hari-hari Derek pun dilalui dengan penuh kebahagiaan karena akhirnya dia bisa tenang dan tidak ada lagi yang mengganggu hidupnya. Derek Charles. Hey, how was your Christmas? Singkat cerita, kita diperlihatkan Derek dan Sharon yang baru saja pulang dari suatu acara. Dan di sini tiba-tiba Derek melihat ada email masuk ke laptopnya. Dan ketika dibuka, Derek pun menjadi terkejut karena isi email tersebut adalah sebuah teror dari Lisa. Hal itu pun sangat mengganggu Derek.
Bahkan ketika dia sedang bekerja pun dia terus mendapatkan teror dari Lisa. Singkat cerita, akhirnya Derek pun pergi ke sebuah hotel untuk minum bersama teman-teman kantornya. Akan tetapi di sela obrolan bersama teman-temannya, Derek pun mendapatkan telepon dari istrinya. Dan ketika Derek sedang teleponan, dia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang sangat cantik dan aduhai, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Lisa sendiri. Di pertemuan ini, Lisa kembali lagi untuk menggoda Derek. Dan ketika Derek lengah, Lisa pun memasukkan sebuah obat ke minuman Derek. Dan tentu saja ketika Derek sedang berjalan menuju kamarnya, ternyata dia sudah dalam keadaan teler. Dan ketika sudah di dalam kamar, Derek pun tiba-tiba didatangi oleh Lisa. Lisa pun tanpa pikir panjang langsung saja tancap gas. Derek yang lagi dalam keadaan oleng pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka pun akhirnya melakukan cocok tanam juga. Kemudian di keesokan harinya, Derek yang baru bangun pun langsung bergegas untuk melaksanakan rapat. Akan tetapi saat sedang melaksanakan rapat pun, lagi dan lagi dia harus diganggu oleh Lisa. Dan Derek yang sudah kesal pun mulai bersikap kasar kepada Lisa. Di sini Derek pun mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Akan tetapi di sisi lain, Lisa justru menganggap bahwa mereka sudah berpacaran. Dan Lisa pun meminta Derek untuk segera bercerai dengan istrinya. Singkat cerita, akhirnya Derek pun kembali melaksanakan rapat. Dan setelah rapat selesai, Derek pun kembali menuju kamarnya. Namun betapa terkejutnya Derek ketika melihat Lisa yang sudah tertidur tanpa baju di kamarnya. Dan setelah Derek mengeceknya, ternyata Lisa ini sudah sekarat karena dia mencoba untuk bunuh diri dengan meminum obat-obatan secara berlebihan. Derek pun akhirnya membawa Lisa menuju ke rumah sakit. Dan di tempat lain, Sharon yang sama sekali tidak mendapatkan kabar dari Derek akhirnya mencoba untuk menelpon rekan kerjanya Derek. Dan di sini Sharon pun diberitahu bahwa Derek sedang berada di rumah sakit. Dan akhirnya Sharon pun menyusul suaminya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, tiba-tiba Sharon dan Derek pun didatangi oleh seorang detektif. Dan detektif tersebut pun bertanya, bagaimana bisa Lisa tertidur di kamarnya Derek tanpa menggunakan busana sama sekali. Lalu Sharon yang mendengar hal ini pun langsung syok dan terkejut karena dia mengira bahwa Derek telah berselingkuh darinya. Dan detektif pun menduga bahwa Derek telah menjalin hubungan gelap dengan Lisa. Akhirnya di sini drama pertengkaran antara Sharon dan Derek pun tak bisa dielakkan lagi, yang mana Derek pun mencoba untuk meyakinkan Sharon dan detektif bahwa dia hanya dijebak oleh Lisa. Akan tetapi tidak ada satupun yang percaya dengan perkataan Derek ini. Did you have sex with her? No, I did not. Kemudian di keesokan paginya akhirnya Lisa terbangun dan dia pun langsung menanyakan keadaan Derek. Namun detektif pun bilang bahwa Derek tidak akan lagi berhubungan dengan Lisa. Tetapi anehnya di sini ada seseorang yang mengirimkan Lisa bunga dan di bunga tersebut tertuliskan nama Derek. Hal ini pun membuat detektif semakin percaya bahwa ada hubungan gelap di antara Derek dan Lisa, yang mana sebenarnya Derek tidak ada mengirim bunga sama sekali. Semua adalah akal-akalan dari Lisa sendiri untuk mengelabui detektif. Kemudian singkat cerita kita pun diperlihatkan di mana Derek dan Sharon yang sudah tidak tinggal serumah lagi. Di sini Derek hampir setiap hari mampir ke rumah untuk menjemput anaknya, walaupun hanya sekedar untuk bermain di taman. Namun lambat laun pun akhirnya hati Sharon ini bisa juga luluh setelah melihat sikap Derek yang amat tulus kepadanya. Singkat cerita, akhirnya Derek pun menemui Sharon untuk mengajaknya makan malam bersama untuk merayakan hari ulang tahunnya. Walaupun awalnya Sharon menolak, akhirnya dia pun luluh juga. It's my birthday next week. Come on, Sharon. Kemudian saat acara makan malam tiba, tampaklah sebenarnya mereka berdua masih sangat saling mencintai. Dan sepanjang pertemuan ini, Derek pun terus meminta maaf kepada Sharon. Dan Derek pun meyakinkan Sharon bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara dia dan Lisa. Dan di sela obrolan mereka, Sharon pun memberikan Derek sebuah hadiah, yang mana hadiah itu adalah kunci rumah. Ini berarti Derek sudah boleh kembali lagi ke rumah mereka untuk tinggal bersama. Benz. Huh? The Benz. Akan tetapi di lain tempat, ternyata rumah Sharon ini justru didatangi oleh Lisa. Dan di sini Lisa dengan cerdiknya pun mampu mengecoh pengasuh di sana dengan menyamar sebagai teman dekat Sharon. Kemudian Lisa pun bergegas naik ke kamar atas, yang mana kamar itu adalah kamar anaknya Sharon. Kemudian scene pun kembali memperlihatkan Derek dan Sharon yang sudah selesai makan malam dan segera bergegas untuk pulang ke rumah.
Dan ketika baru datang, betapa terkejutnya Sharon karena anaknya yang telah hilang. Seketika mereka pun langsung panik dan bergegas mencarinya. Akan tetapi di sini Derek yang sadar bahwa semua adalah ulahnya Lisa langsung bergegas untuk mengejarnya. Tetapi saat Derek ingin berangkat, dia justru dikejutkan karena ternyata anaknya ini sudah berada di belakang bangku mobilnya. Dan ketika balik ke kamarnya, betapa terkejutnya Sharon karena dia melihat bahwa kamarnya sudah berantakan dan fotonya bersama Derek sudah dirobek oleh Lisa, yang mana itu artinya ini adalah sebuah ajakan perang di antara mereka berdua. Lalu di keesokan paginya Derek pun berangkat bekerja seperti biasa, yang mana itu berarti Sharon berada sendirian di rumah. Kemudian tak lama dari itu Sharon pun bergegas untuk pergi keluar rumah. Namun sayangnya di sini Sharon lupa untuk mengaktifkan alarm rumahnya. Hal ini pun membuat Sharon harus balik lagi ke rumahnya untuk mengaktifkan alarm tersebut. Namun di sisi lain ternyata rumah Sharon ini sudah dibobol oleh Lisa yang diam-diam masuk lewat jendela. Di sini tempat Lisa yang berada di kamar Derek untuk menabur bunga agar ketika Derek kembali suasana bisa menjadi sangat romantis. Di sisi lain ketika Sharon tiba di rumahnya, dia pun mendengar seperti ada suara dari kamar Derek. Akhirnya dia pun bergegas menuju kamar tersebut. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya Sharon karena sudah ada Lisa yang sedang tiduran di kamar Derek. Someone fall out of love with you. I know. Gonna have the cops deal with your crazy ass. Kemudian akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat menegangkan di antara mereka berdua, yaitu antara istri yang sangat setia versus wanita penggoda. Come here, bitch. I'm gonna wipe the floor. Setelah bertarung sangat sengit dan penuh emosi, akhirnya Sharon pun bisa mengalahkan Lisa, yang mana Lisa sendiri harus terjatuh dari lantai atas. Setelah pertarungan sengit itu, akhirnya polisi pun tiba dengan keadaan Sharon yang berhasil memenangkan perkelahian. Dan di akhir film pun tampaklah Derek dan Sharon yang berpelukan penuh haru dan kasih sayang. Dan akhirnya film pun selesai. Oke lah teman-teman, film ini sangat bagus untuk ditonton secara full durasi karena memang banyak adegan yang sangat membuat kita jadi geleng-geleng kepala. Apalagi Lisa sendiri yang sudah sangat terobsesi dengan Derek sehingga membuat dia harus menghalalkan segala cara. Kesimpulan dari film ini adalah tetaplah setia dengan pasangan kita dan tetap percaya satu sama lain karena perselingkuhan pasti akan membawa kehancuran. Sekian dan terima kasih and see you next content.